Yang kedua, sempurnakan ibadah dari segala pengaruh riya dan kemunafikan. Ya. Yang ketiga, bersihkan hati kita dari segala pengaruh dosa dan kemaksiatan. Yang keempat, ya, dekatkan, eratkan ukhuwah kita, tinggalkan segala macam bentuk perbedaan yang hanya akan menghadirkan permusuhan. Kalau 4 poin ini kita bawa ke Mekah, kita bawa ke Masjidil Haram, maka insya Allah haji kita mabrur. Ya, sebab kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa jaza ila jannah. Ya, haji mabrur itu tidak ada lain kecuali balasannya adalah surga. Tetapi banyak orang yang pulang haji ternyata memang, ya, sifat, karakter, kata-kata, perilaku tidak berubah. Kenapa? Sebab dia tidak memiliki 4 poin tadi. Kenapa? Yang pertama adalah murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Haji itu menyatukan hati kita kepada Allah, membuang segala Tuhan-Tuhan selain Allah. Makanya haji itu tidak ada perbedaan. Siapapun berangkat haji, buang tuh jaket-jaket, ya, kesombongan kita. Sama kalau kita datang ke masjid, Pak. Mungkin di luar masjid kita punya jaket NU, punya jaket Muhammadiyah, punya jaket Persis, punya jaket macam-macam. Tapi masuk ke masjid, nggak ada tuh Muhammadiyah, nggak ada tuh NU, nggak ada tuh Persis, nggak ada tuh golongan ini. Semua saat kita berada dalam masjid, kita menjadi hamba Allah Subhanahu. Buang jaket-jaket kesombongan. Ya, nggak ada beda antara presiden dengan menteri, antara menteri dengan bawahan, jabatan dan lain sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan dunia yang kita harus buang semuanya. Makanya falsafah ketika kita melaksanakan umroh atau haji, kemudian kita menggunakan pakaian ihram yang hanya 2 helai itu, maknanya kita semua hidup nggak butuh macam-macam. Betul? Ya. Saat itu kita nggak butuh lagi dunia kita. Kita butuh diri kita ini menghadap Allah, mensucikan diri kita. Jadi yang pertama, murnikan akidah. Segala pemikiran, keyakinan, kepercayaan kepada benda, kepada jimat, kepada paranormal, kepada dukun, hancurkan. Ya, makanya talbiyah yang kita katakan nanti dalam perjalanan menuju Mekah itu adalah kalimatut tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita baca bareng-bareng supaya Kang Nandang sudah merasakan getaran Mekah, getaran Madinah, ya. Ayo 1 2 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalimat talbiyah, Pak. La syarika lak, tidak menyekutukan Allah. Buang Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, sebab Tuhan itu banyak, Allah itu cuma satu. Kalau kita datang ke Mekah menuju Allah, ingat kepada keluarga, itu wajar. Ya, tapi selalu ingat kita lupa sama Allah, itu namanya kurang ajar. Lu udah jauh-jauh datang dari Indonesia, buang duit banyak, ya, datang kemari cuma mikirin untuk keluarga, pikirin dirimu sendiri. Nah, terakhir haji itu harus dilengkapi dengan apa yang disebut dengan wukuf. Al-hajjul arafah, wukuf di Arafah. Sebab enggak sah orang yang haji tanpa melakukan wukuf di Arafah. Jadi Arafah itu padang mahsyar ibaratnya. Ya, Arafah itu dekat dengan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu sebuah bukit tempat bertemunya antara 2 orang tua kita dulu tuh, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Di situ mereka bertemu. Dan banyak kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Karena dibilang Jabal Rahmah itu adalah bukit kasih sayang, banyak orang datang umroh, banyak orang datang haji bawa foto keluarganya ditempelin itu di tubuh Jabal Rahmah. Ya, makanya tempel foto-foto orang Indonesia itu banyak di situ tuh, dengan keyakinan bahwa nanti pulang haji karena fotonya ditempelin itu kasih sayangnya jadi nambah, rumah tangganya jadi langgeng. Ya, nah keyakinan-keyakinan yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kita datang ke sana membawa diri, bukan bawa foto. Ya,
Karena memang banyak orang yang lupa kalau sudah pelesiran. Sebab nanti banyak jalan-jalan itu Kang Nanda. Kayak umroh misalnya 9 hari. Satu kali kita melaksanakan umroh cukup. Selebihnya jalan-jalan Pak. Makanya tas yang pertama kali kosong agak sedikit lowong, pulang-pulang jadi gendut. Ya kan? Udah macam-macam tuh. Syukur kita bisa membawa oleh-oleh, tapi itu bukan nomor satu dalam perjalanan ibadah haji. Yang penting pulang kita membawa mabrur, haji yang berkah. Mabrur itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita pulang haji, bertambah kebaikan ibadah kita, bertambah kebaikan sholat kita, bertambah kebaikan muamalah kita, bertambah kebaikan tetangga kita, bertambah kebaikan sedekah kita, maka itu indikator dari haji yang mabrur. Jadi kalau kita pulang haji ternyata enggak bertambah sholatnya, enggak bertambah ketakutannya kepada Allah, enggak bertambah kesadaran dirinya untuk beribadah, maka itu indikator enggak haji mabrur, tapi haji mabrur. Pak ya, doakan Kang Nandang nanti, Nanda, ini teman-teman semua di sini nih. Sebut tuh namanya di sana. Ya, Ustaz Aceh Firdaus. Ini subhanallah saya ketemu di sini dengan beliau. Satu pesantren dengan beliau. Ya. Bahkan satu darah kali ya, karena saudara. Cuma beliau lebih senior, jadi saya memposisikan beliau guru saya. Ya, nasabnya sama Pak sama beliau, cuma nasibnya beda. Ya, rupanya di sini nih ada dua calon nih, ada calon Duyufur Rahmah, Duyufullah calon haji, yang kedua calon wali kota Pak. Saya calon wakil wali kota gini-gini juga. Ya, ini orang ceger nih Pak. Tapi karena memang saya sering mengisi di acara manasik, majelis taklim, jadi rasanya memang sudah terbiasa berkumpul di tempat yang seperti ini. Cuma memang Allah takdirkan melalui sebuah kesepakatan para tokoh masyarakat di Kota Bekasi ini, saya diusung dan Bang Salih Mangara untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen. Ya, ini mah bukan kampanye, ngasih tahu doang. Ya kan? Terserah nanti pilihannya mah ya sesuai dengan hati nurani, betul? Baik ya. Jadi posisi saya sebagai penceramah di datang kemarin, sekaligus ngasih tahu doang bahasa cegernya. Saya asli Cikunir Pak, ya, asli Cikunir. Bapak saya namanya Pak Mahdum, mungkin kenal nih. Makanya nama saya Anwar Ansori Mahdum. Ya, baik. Yang pertama adalah murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Kita beribadah, sering sujud, sering sholat, macam-macam, tapi keyakinan di hati kita ada kepercayaan kepada selain Allah, gugur tuh ibadah kita. Ya Pak ya. Makanya saya ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah di sini, jangan lagi percaya kepada benda Pak, kepada jimat, kepada batu, macam-macam. Kenapa? Sebab orang yang percaya kepada hal-hal yang seperti itu, maka dia telah mengkhianati kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon titik udah. Nah, Kang Anda, kalau kita melihat bacaan-bacaan doa-doa dalam haji, umroh, tawaf, macam-macam itu kan banyak tuh. Rasanya nggak mungkin juga kan ngapalin sebanyak doa itu, betul? Ya, kadang-kadang banyak jamaah, Ustaz ini kok bacaannya banyak amat, ibu sudah gak kuat lagi menghafal. Ada bahasa yang sangat ringan, doa yang tidak perlu kita ulangi lagi, namanya doa sapu jagat tuh. Pokoknya kalau doa sapu jagat itu udah hafal semua Ustaz. Ya, Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah itu aja. Sebab kadang banyak orang ketika dia tawaf, ketika dia sa'i, ketika dia tahalul, itu fokusnya ke bacaan buku. Makanya banyak nabrak orang, ditabrak orang, ya masih untung nggak nabrak tembok. Sebab di situ jarang tembok kalau di Mekah, kecuali tiang-tiangnya aja banyak. Jadi yang penting kualitas bacaan kita itu kita pahami, dan tidak ada kalimat yang paling sering dibaca, yang paling penting kita cerna kecuali kalimat yang tadi kita baca tuh. Dalam tawaf udah baca itu saja, ya, jangan terfokus pada bacaan yang kadang-kadang juga ribuan orang Pak, kita ngeliatin ya surat, ngeliatin kertas. Hati kita yang penting menyatu dalam tempat itu. Saat kita melaksanakan syai, syai itu adalah sebuah proses perjalanan 7 kali putaran dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Tahallul terakhir setelah syai itu menandakan kita harus menghalalkan sesuatu yang diharamkan.
Sebab dalam konsep umroh, konsep haji, saat kita melaksanakan tawaf, ya, nanti kita mengambil mikot dari Bir Ali atau dari Tan'im dan lain sebagainya. Pada saat itulah, ya, diharamkan bagi kita untuk berkata-kata rofas, diharamkan bagi kita untuk berkata-kata dusta. Nggak boleh potong kuku, ya, nggak boleh tuh. Kalau udah dalam proses perjalanannya, nggak boleh pakai minyak wangi, ya, pokoknya udah terima aja, bawa ketek dah, emang adanya begitu, ya. Kecuali sebelum kita mengambil mikot, mandi, boleh kita pakai minyak wangi. Tapi kalau sudah niat mikot dari Tan'im atau dari Bir Ali menuju Mekah, maka kita tidak boleh, ya, nyedot minyak wangi, pakai minyak wangi. Bahkan kadang-kadang banyak jamaah yang lupa istirahat dulu ke penginapan, kemudian dia pakai sabun dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, ya. Jadi ada dua yang tidak dibolehkan. Yang pertama terkait tentang masalah-masalah jasmaniah kita, seperti pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Bahkan sendal pun diatur. Jadi nggak boleh tuh pakai sendal yang bersepatu, yang belakangnya tidak kelihatan. Jadi kalau bisa pakai sendal jepit saja Kang Nanda, ya. Karena di sana juga ngapain juga gaya-gaya kan, betul. Nggak boleh lah digaya-gayain di sana. Apalagi memang kita bawa kamera, cepret-cepret, orang pada jikir, cepret-cepret dan lain sebagainya. Bangga betul, tidak perlulah kita harus melakukan hal yang seperti itu berlebihan, ya. Jadi tidak melakukan propas. Hubungan keluarga, bawa istrinya kan. Nah, repot juga ini, ya. 40 hari Pak, dibuka tanpa istri. Saya jujur aja, yang paling enggak kuat itu bukan lapar, bukan panas, tapi banyak orang-orang Yordan yang hidungnya mancung-mancung kan. Allahu Akbar, ya. Keluar dari Masjidil Haram habis zikir kita, ngelihat orang Yordan yang hidungnya mancung. Maaf Bu, halo, ya. Subhanallah, kadang saya istighfar sampai menutup telinga, mata, ya, dibuka dikit. Astagfirullahaladzim. Itu orang hidungnya mancung amat, ya. Badannya putih betul, ya. Sampai urat-urat itu sampai kelihatan saking putihnya itu muka. Ngebayangin yang di rumah kok lain amat sama yang di sini, ya. Allahu Akbar, ya. Itu sampai masuk ke Masjidil Haram. Karena kadang-kadang walaupun tempat pintunya itu beda, tapi ya sama saja. Sudah dalam Masjidil Haram itu, apalagi sedang melaksanakan tawaf, itu kan tidak ada hukum di situ. Menyentuh itu sudah tidak lagi, ya. Ada ketentuan boleh. Makanya jangan ada niat, mudah-mudahan nanti kesentuh orang Yordan, ya dikit aja. Allahu Akbar. Banyak tantangannya Kang Nanda. Halo Pak, 40 hari Pak nggak ketemu istri, ya. Ya, mudah-mudahan ini kesabaran yang diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi yang pertama ini yang perlu kita luruskan, murnikan akidah dari segala pengaruh kemusyrikan. Yang kedua adalah sempurnakan ibadah dari segala pengaruh riya dan kemunafikan. Bukan waktunya lagi kita membangga-banggakan sujud kita, membangga-banggakan zikir kita, membangga-banggakan tilawah kita. Pada saat itu yang kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada Allah secara totalitas, ya. Jangan melakukan riya, apalagi kemunafikan, merasa bahwa kita jauh lebih baik daripada yang lain. Sudah, itu enggak waktunya, ya. Kita jauh-jauh datang ke sana. Sempatkan waktu, sempatkan keadaan, sempatkan hati hanya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipikirin yang macam-macam, ya. Ibadah saja sudah. Jadi sempurnakan ibadah. Terkait juga dengan ibadah, karena memang kan banyak karakter beragam cara-cara beribadah. Mungkin Kang Nana nanti akan kaget di sana melihat orang yang bermacam-macam Pak cara ibadahnya. Ada yang seperti takbir kemudian nggak sedekah begini, udah begini aja diri, ya. Ada yang nggak sujud kemudian dia sedekah aja, udah begitu. Kita kaget, mau diapain? Nggak mungkin juga kita mengkritik, Pak maaf itu salah. Kita nggak bisa bahasanya, udah ngurusin diri aja, ya. Sama saat kita berada di alam mahsyar nanti, tidak ada lagi kesempatan untuk ngurusin orang lain, ngurusin istri, ngurusin anak. Tapi kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Dan pada saat itu kita melihat begitu banyak perbedaan-perbedaan di dalam beribadah. Makanya mari kita sempurnakan, pelajari cara ibadah yang benar. Oh begini caranya menurut ketentuan Rasulullah, oh begini caranya menurut ketentuan Nabiullah, ya.
Sebab ibadah yang baik itu tolak ukurnya bukan seberapa ada, ya, bukan seberapa banyak orang yang melakukan, tapi tolak ukur kebenaran ibadah itu seberapa ada sunnah mencontohkan. Tuh Pak tuh. Kita kan ngikutin aja macam-macam, orang begini kita begini. Tidak demikian dalam ibadah. Kita harus membaca, menelaah, mentadaburi. Jangan sampai kemudian kita berlelah-lelah, ternyata tidak ada maknanya. Sebab ibadah itu adalah tolak ukurnya, ada contoh apa enggak cara melakukannya. Ya, jadi mari kita, Kang Dandang masih punya kesempatan deh untuk baca-baca buku tuh tentang ibadah-ibadah, bagaimana etika kita di Masjidil Haram, bagaimana etika kita saat berziarah, bagaimana etika kita saat di Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami sehingga literatur ilmu yang kita pahami dalam beribadah akan menentukan kualitas kita dalam berakidah. Yang keempat, yang ketiga adalah bersihkan hati kita dari segala pengaruh dosa dan kemaksiatan. Pak, makanya hadir hari ini kita ini, Kang Nanang minta maaf, dimaafin Pak ya? Insya Allah. Jangan ada unek-unek Pak, ini maaf yang ikhlas nih. Ya, sebab kalau beliau meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga dalam keadaan masih memiliki kesalahan, maka ibadahnya menjadi tidak khusyuk. Makanya kita maafin. Mudah-mudahan kita maafin semua kesalahan beliau, dan beliau juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi kadang-kadang nanti di akhir kan ada musafahah, oke, saling minta maaf, bisikin tuh, ya lu gue maafin, tapi utang lu belum bayar. Ya, sebab walaupun berangkat tetap utang harus dibayar. Ya, ada etika ketika kita berangkat meninggalkan rumah dalam waktu lebih lama dari 40 hari itu berwasiat kepada keluarga, kepada anak, tolong jaga anak saya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu wasiat yang harus kita pahami agar ketika nanti ada masalah beliau sudah memberikan jaminan kepada kita. Ya, jadi kita maafin. Dosa dan kemaksiatan ini harus kita runtuhkan. Kita bertaubat dulu deh tuh. Sebab salah satu pintu yang mendatangkan pahala kebaikan dan menghapus segala dosa adalah taubat kepada Allah. Taba yatubu taubatan. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebagaimana aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 100 kali. Saya nggak ngebayangin tuh Pak, Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga hidupnya taubat istighfar lebih dari 70 kali sehari. Bapak kira-kira istighfar lebih nggak dari 70 kali sehari? Kalau padahal kita udah jelas nih, betul? Udah jelasnya, udah jelas apa? Kesalahannya banyak. Mulut bersalah karena berkata-kata, mata bersalah karena melihat, telinga bersalah karena mendengar, kaki bersalah karena melangkah. Tapi kita jangan istighfar, perbanyak istighfar. Ya, ketika nanti kita berada di pesawat, Kang Nandang, tidak ada kalimat yang paling indah kecuali istighfar. Ya, ketika kita berada di sana tidak ada kalimat yang paling mudah kecuali istighfar. Udah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu saja baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Untung ini Kang Nanda masih sendiri berangkatnya, enggak sama istri. Sebab ada suami istri enggak paham bahasa Arab, rupanya suaminya selalu berdoa dengan kalimat hasanah, sementara istrinya namanya marfu'ah. Ya? Karena istrinya nggak ngerti, marah sama suaminya kan. Dari tadi kok hasanah terus disebut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kenapa nggak marfu'ah? Ya udahlah diganti Rabbana atina fid dunya marfu'ah. Ya kan? Dasar memang istri nggak paham. Makanya pahami dulu tuh kalau kita berangkat bareng ya. Jadi kita memohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini cuma dua tuh permintaan kita kepada Allah. Untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan akhirat, maka kita harus menghapus segala kesalahan kita dengan bertobat kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, satukan ukhuwah, eratkan persaudaraan, tinggalkan segala macam bentuk hal yang menyebabkan kita jadi bermusuhan. Sekarang ini kita harus pahami, sebab ketika kita berangkat ibadah kepada Allah, kita masih ada benci, masih ada dengki, masih ada iri, masih ada keji, maka ibadah itu tidak akan pernah sempurna dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cobalah, mari hari ini kita menyatukan hati kita, mendoakan saudara kita untuk beribadah kepada Allah,
dan mudah-mudahan satu saat nanti ketika beliau kembali dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur. Dan kita pun yang diberikan oleh Allah kesehatan, walaupun mungkin menurut pandangan kita tidak punya kemampuan, tapi haji itu adalah panggilan Allah. Banyak Pak orang yang punya uang, yang punya kesempatan, tapi enggak berangkat. Betul? Ya, Kang Nanang enggak punya uang, tapi berangkat. Alhamdulillah. Sebab kalau ngumpulin berapa banyak itu, ya, gaji kerja di Al-Azhar, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekuasaan. Jadi kalau Allah berkehendak, tidak ada satu pun makhluk yang bisa menentangnya. Allah dialah yang tidak akan pernah ada satu pun makhluk yang bisa menentang kehendaknya. Allah punya kekuasaan, Pak. Kun fayakun, maka jadilah. Jadi, ya, saya pernah punya pengalaman juga menarik, ini sedikit terakhir. Saya sudah 7 kali berangkat umroh. Semuanya nggak pakai duit, Pak. Ya, pakai pesawat. Ya, sebab kalau pakai duit nggak bisa terbang. Ya, pakai pesawat semuanya. Berangkat umroh pertama, pulang dari siaran Radio Dakta, malam saya ditelepon oleh seseorang. Nggak kenal. Pak, saya jamaah Bapak, tapi saya nggak kenal. Saya nggak dikenal Bapak. Cuma saya kepengen, Bapak bisa nggak? Ya, bimbing umroh, bimbing haji. Saya bilang bisa, cuma syaratnya satu, umrohin saya dulu. Ya kan? Dia mau ngajak kita, maka kita harus minta umrohin saya dulu. Saya guyon ngomong malam-malam jam 12. 1 minggu kemudian ditelepon, insya Allah Pak, bulan depan Bapak berangkat. Hah? Kaget. Ya. Diurusin semuanya, paspor diurusin semuanya. Tinggal ongkang-ongkang kaki, bahasa cegernya. Ongkang, langsung naik pesawat sampai di Madinah, kemudian ke Mekah. 2 hari menjelang pulang, sebelum pulang dari Mekah, ya, dari Madinah, karena kita ke Madinah dulu. Kemudian ditelepon lagi oleh travel tempat saya diberangkatkan. Pak, nanti paspornya berikan ke petugas. Kenapa Bu? Itu saat saya di Mekah ditelepon tuh. Kenapa? Minggu ke depan Bapak berangkat lagi. Jadi ada jamaah itu kepada masyarakat. Jadi saya di sini, ya, juga dikenal Ustadz Aceh Firdaus, karena beliau dulu ngajar di Al-Muawanah, tempat juga saya sekolah di situ. Sekolah di pesantren Cibarusa, Cibogo, ya. Beliau lebih awal dari saya, dan alhamdulillah ketemu dalam satu pergerakan dakwah dan kegiatan sosial. Dan saat ini saya dipercayakan oleh beberapa tokoh masyarakat untuk menjadi wali kota, wakil wali kota, dan Bang Salih wakil wali kota Bekasi dan jalur independen. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan kami tetap istiqomah berada di jalur kebenaran, dan mudah-mudahan bisa membela kebenaran itu sendiri. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Segala yang benar datang dari Allah, yang khilaf datang dari pribadi saya yang dhaif. Ana akhukum billah Anwar Ansari Mahdum. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.